91,4 FM Better Radio Bali. Ini masih asik banget ya buat goyang ya. Tapi kita harus ngobrol lagi nih. Mungkin nanti Pak Agus live aja di sini Pak ya, boleh ya? Iya boleh, undang di Loversnya. Oke, ini saya beralih ke Beli Rama. Beli Rama punya single juga nih. Jangan-jangan punya lagu juga nih. Oh enggak. Oh, enggak ya? Saya double saya. Udah ada Sinta soalnya. Oh bukan single lagi. Iya udah ada single. Oke, Beli Rama ini bisa kenalan dulu nih sama Beat Lovers. Saya penasaran karena kan wirausaha muda. Ini usianya berapa sih sekarang? Kalau menurut Beli berapa kira-kira? Boleh nebak berarti ya? Boleh. Berarti kalau nebak saya dapat anak usahanya satu tadi ya. Dapat saham ya? Dapat saham ya. Lumayan ya 20% aja lah nggak apa-apa. Sekitar 26, 25? Iya 25, betul. Oke, jauh banget berarti sama saya ya. Emang Beli berapa Beli? Saya 17 loh. Oh. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Oke, Beli ini kan seorang wirausaha muda. Ini tentunya buat Beat Lovers yang memang lagi dengerin sekarang ini cocok banget seperti itu karena anak-anak muda ini menjadi inspirasi juga nih. Seorang Beli Rama ini kan sekarang menjadi wirausaha muda. Boleh cerita usahanya ini di bidang apa untuk sekarang ini? Jadi kalau PT Sarana Digital Nike usahanya memang bergerak di bidang software house namanya. Jadi pembuatan sistem, aplikasi, website dan juga dashboard. Jadi untuk teman-teman yang punya corporate seperti rental, dealer mobil, bahkan kampus itu kita bisa provide sistem-sistem untuk pembukuan, operasional, sama pengecekan real time seperti itu. Oke, berarti emang zaman sekarang banget ya. Iya, zaman sekarang Technopreneurship lah ya, gitu ya. Oh, ini kenapa Beli? Apakah memang backgroundnya tekno gitu, terus dari dulu emang kuliahnya teknologi seperti itu, sehingga memutuskan menjadi technopreneurship atau seperti apa ceritanya nih? Sebenarnya emang dari SMP emang udah senangnya digital. Jadi dari SMP terus SMK ketemu Pak Agus juga, Pak Agus Hastapa kebetulan dulu sempat ngajar juga di SMK dan dari situ makin rasa aja sih digitalnya. Jadi kayak mulai suka sama digital tuh dari SMP sebenarnya. Oke. Dan ketika kuliah ketemu inkubator bisnis itu pertama kali. Jadi kebentuk ternyata emang lebih senangnya wirausaha tuh di digital seperti itu. Memang passionnya di sana seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang gitu Beli, apa sih mungkin Beli ingin sampaikan juga gitu, ceritakan gitu, karena kan tidak hanya di bidang teknologi sebenarnya usaha yang bisa dikembangkan oleh anak muda di zaman sekarang banyak sebenarnya. Itu bagaimana mungkin ajakan buat anak-anak muda juga gitu, walaupun Beli seorang technopreneurship tapi tidak menutup kemungkinan juga di bidang-bidang lain juga bisa dikembangkan seperti itu. Mungkin sedikit meneruskan dari kata Bu Putri tadi gitu. Memang sudah ada jalurnya masing-masing ya. Teman-teman kalau misalnya masih muda, pertama emang harus dicoba dulu semua. Karena kan kadang emang ada orang yang lebih suka semuanya stabil, setiap bulan udah ada gaji, terjamin, tidak berkekurangan atau kelebihan. Ada juga memang yang kayak saya yang cukup nekat gitu istilahnya. Dan istilahnya suka adrenalin lah gitu. Jadi memang lebih sukanya, sama satu lagi nggak suka diatur. Nggak usah. Sempat kerja terus diatur tuh kayak agak bingung aja gitu. Nah, karena memang dasarnya semua usahawan yang saya lihat, khususnya anak-anak muda, biasanya mereka langsung nyemplung ke usaha tapi belum pernah kerja sama sekali. Jadi ketika mereka berusaha dengan modal yang cukup besar di awal, ternyata modal itu tidak berlaku apa-apa gitu. Karena pengalaman untuk kerja dari bawah, dari akar rumput tuh mereka belum ada. Jadi mereka tuh langsung kayak, ekspektasinya saya jadi pengusaha tuh langsung kaya gitu. Padahal enggak. Makanya untuk teman-teman apapun usahanya, nggak harus digital, itu emang harus ditekunin dulu dari bawah. Jadi misalnya emang sukanya F&B ya mungkin dari waitressnya dulu, dari kitchen dulu atau apa, perdalam di situ biar strong sama passionnya, baru kita lanjut ke manajerialnya, ke usaha seperti itu. Oke, berarti Beli terjun sebagai wirausahawan ini sebelumnya itu udah kerja kah? Karena kan katanya nggak suka diatur ya gitu, lebih suka ngatur aja lah gitu ya. Oke, itu memang nggak suka diatur itu bukan berarti pembangkang. Artinya pinter ngatur diri sendiri. Oke, nggak perlu diatur lagi gitu ya. Oke, apakah sebelumnya pernah kerja atau memang langsung mencoba nih bisnis gitu? Sebelumnya memang pernah langsung usaha dan itu memang ternyata langkah yang sangat salah gitu menurut saya, karena ketika pertama kali bikin usaha kan egonya tinggi banget. Seakan-akan kita bisa mengatur semua, padahal memang ada beberapa step yang nggak bisa kita lewatin. Misalnya kalau kita di digital, ya bagaimana ketemu klien, bagaimana mencari pekerjaan, itu kan memang harus belajar dari bawah dulu. Nah makanya ketika saya sudah gagal di usaha yang pertama, saya coba kerja dulu di agensi. Jadi salah satu agensi dari Jakarta saya kerja,
Dan saya tahu di situ ternyata manajerial orang untuk IT itu begini, untuk cari pekerjaan tuh begini gitu. Baru saya memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Oke, tapi usaha yang pertama itu IT juga, di bidang IT juga. Iya, lebih ke studio. Jadi bikin logo, grafis, video, animasi. Jadi memang passionnya di situ banget gitu ya. Iya, betul. Oke, dan akhirnya sekarang nama usahanya apa untuk yang sekarang? Kalau yang sekarang Sarana Teknologi. Sarana namanya. Teknologi. Iya. Itu tadi kau udah dijelasin ya bergerak di bidang apa. Berarti itu dari tahun berapa beli itu berdiri? Kalau sarana teknologinya dari legal memang dari tahun lalu 2022. Tapi kalau dari sisi agensinya sudah cukup lama, 3 tahunan. Oke, dan sekarang di usia 25 tahun berarti memulai sebagai seorang wirausahawan tuh umur berapa? Kalau dihitung yang pertama gagal tadi 17 sih. 17 tahun. Iya. Berarti tuh lulus SMA berarti ya? Atau Iya, masih lulus SMA baru kuliah langsung inkubator. Ikut inkubator Oke. bisnis terus bikin usaha yang studio tadi. Oh, ini memang apakah keinginan seorang Bli Rama atau mungkin orang tua juga seorang wirausahawan juga sehingga ngelihat orang tua, oh kayaknya orang tua ini bagus juga menjadi wirausahawan atau memang beli aja nih di keluarganya gitu? Dari sisi bapak sih, khususnya bapak memang karena sebelumnya bapak juga sempat tinggi jabatannya di beberapa perusahaan dan di satu waktu bapak ada kendala ketika menemani kakek saya waktu itu sakit dan di situ bapak merasa kayak kenapa jabatan saya cukup tinggi dengan uang yang cukup banyak bisa dibilang tapi waktu untuk keluarga itu sangat susah gitu. Makanya dia dari kecil sudah mendidik saya bahwa lebih baik punya usaha sendiri, lebih mandiri tapi bisa fokus sama keluarga, lebih fleksibel. Jadi motivasi pertama memang dari orang tua. Oke, jadi punya waktu banyak ya ketika menjadi seorang wirausahawan ini ya. Ketika memutuskan untuk libur ya udah nggak usah ngajuin cuti lagi gitu ya. Mau libur 3 hari ya udah gitu ya. Oke, Milovers. Dan kalau melihat nih Bli Rama, anak muda di zaman sekarang, kalau dari Bli Rama sendiri, bagaimana melihat jiwa-jiwa anak muda sekarang? Apakah sudah terlihat memang anak-anak muda sekarang lebih tertarik menjadi wirausahawan atau seperti apa? Kalau dibilang tertarik untuk wirausaha, pasti semua tertarik jadi wirausaha. Karena masalahnya mereka itu dari awal memang suka coba-coba kan. Seperti saya dulu juga coba-coba gitu. Tapi masalahnya banyak yang mencoba itu tapi nggak tahu kapan selesai untuk mencoba gitu. Jadi keterusan sampai akhirnya tidak jadi apa-apa. Karena tidak mempelajari apa-apa dari situ. Gitu. Jadi anak-anak muda sekarang memang kelihatannya kayak, oh saya CEO dari startup ini gitu. Padahal sebenarnya mereka cuma titel aja. Mereka belum punya passion sama pengalaman untuk menjadi CEO atau semacamnya gitu. Jadi kebanyakan anak muda tuh yang saya lihat memang lebih pengen dianggap keren sama teman-teman seangkatannya karena dengan titelnya dia, oh saya CEO startup A gitu. Itu lebih gampang lah mungkin dapat cewek atau apa gitu. Jadi di bio Instagramnya keren gitu ya. CEO of apa gitu biasanya. Oke, berarti tadi dikatakan bahwa mempelajari itu penting. Mencoba memang boleh, tapi kita harus punya deadline sendiri. Sampai kapan kita mencobanya? Seperti itu berarti Bli Rama ya? Iya betul. Kapan memang harusnya ini harusnya dimundurin sedikit nih waktunya biar kita bisa lebih rapi sama manajemen ke depan gitu. Baik, kalau kita ngobrolin tentang wirausaha, pasti yang menjadi pertanyaan anak muda sekarang adalah saya nyari modal di mana? Itu kan menjadi salah satu yang paling sering dilontarkan seperti itu. Nah, bagaimana solusinya ketika itu udah langsung nih di pikiran kita, aduh nggak punya modal nggak mungkin lah bisa gitu. Nah, gimana seorang Bli Rama nih? Sebenarnya dari sisi pemerintah itu sangat mendukung. Jadi dari Pemda, Pemkot bahkan kementerian pun banyak gitu. Dan memang kita harus akui beberapa modal awalnya kita tuh datang dari hibah kementerian. Dan masalahnya itu adalah anak-anak muda itu banyak yang tidak tahu kejadian atau kegiatan ini karena mereka memang tidak inisiatif untuk mencari tahu. Mereka fokusnya permodalan tuh emang dari bank, dari KUR atau semacamnya gitu. Tapi untuk anak muda kan mereka nggak punya jaminan apa-apa, nggak punya jaminan aset. Jadi mereka berpikir kayaknya ya saya harus minta ke orang tua atau ke tetangga gitu. Jadi itu akhirnya bikin mereka kayak ternyata modal tuh di awal harus besar, tapi mereka tidak tahu cara mengelola modalnya bagaimana, terus mengefisiensikan bahan baku operasional bagaimana. Jadi modal itu sebenarnya masih bisa dicari kalau kita ada inisiatif untuk mencari gitu.
Karena sangat banyak kegiatan yang ada di sini, di pemerintahan khususnya. Oke, berarti ini satu jawaban yang bisa didapatkan dari anak-anak muda adalah bahwa modal itu tidak melulu dari orang tua atau dari kur dan lain sebagainya, atau tetangga tadi yang sangat mulia ya tetangganya ya. Ini saya pengen punya tetangga kayak gitu, Saya gitu ya. juga pengen masalah. Ini 1 berbanding 1000 kayak tetangga kayak gitu. Ini kan berarti menyangkut ke Bu Putri, berarti ini ketika bahwa tadi dikatakan sama Beli Rama bahwa pemerintah ini sangat support gitu, bisa dana hibah dari pemerintah yang benar-benar membantu para anak muda untuk mewujudkan mimpinya mempunyai usaha. Seperti apa Bu Putri tanggapannya nih? Iya, sosialisasi itu penting. Ketika anak-anak belum tahu, pemerintah lebih seringlah mensosialisasikan bahwa, nak, Anda butuh apa? Di sini pemerintah menyediakan ini, sosialisasi. Sehingga anak-anak ketika kesentuh, oh ini peluang bagi saya, gitu kan. Kemudian anak-anak juga mesti begitu. Ketika memerlukan sesuatu, jangan mentok, gitu. Jangan tersesat di jalan yang benar, gitu kan. Tapi benar-benar harus berusaha supaya kita tidak tersesat. Dalam artian ini sekarang informasinya kan udah deras banget. Kita bisa nih, kayak saya perlu modal, bagaimana cari modal supaya tidak ada agunan misalnya. Kalau modalnya itu dalam bentuk materi atau uang misalnya. Tapi modal yang lain kan sudah dimiliki anak-anak muda, terutama modal nekat. Gitu kan, mulai berusaha dari uang itu, permodalannya itu adalah dari zero menjadi hero, dari nol dia sehingga kedepannya menjadi miliarder. Harus punya modal nekat, tetapi landasan ilmu, pengetahuan dan pengalaman itu penting. Itu sehingga bisa mengelola. Jadi itu akan menjadi tantangan. Oh sudah izin udah punya, usaha udah punya, tetapi ketika akan berproduksi, iya saya butuh uang nih. Ya itu jadinya apa? Modalnya modal nekat, bisa dengan orang tuanya, tetapi dengan perhitungan yang tepat. Karena modal dingin cenderung membuat kita pasif, itu ya. Modal yang tidak membutuhkan pengembalian cepat dan lain sebagainya, toh duit sendiri, mau bagus mau enggak, mau rugi mau yang untung, penting jalan aja ya, gitu yang ya. penting jalan aja. Baguslah, tetapi jalannya itu harus ada peningkatan kan seperti itu. Nah jadi Ibu bilang informasi ini penting. Jangan sampai di koperasi banyak ada kur, di perbankan ini, tapi anak-anak kita yang membutuhkan uang nggak tahu harus kemana. Jadi, nah di sini ada loh, itu mesti jemput bola juga pemerintah lewat jalan memberikan sosialisasi dan informasi. Jadi Ibu selama 5 tahun ini banyak yang Ibu lihat itu dari pemerintah sosialisasinya kurang. Ibu akui itu, sosialisasi kurang sehingga banyak anak-anak kita tidak tahu. Syukur-syukur kalau mereka aktif untuk mencari tahu. Tapi sekarang Ibu minta jangan hanya menuntut pemerintah yang aktif, anak-anak juga harus aktif. Misalnya di perbankan itu disediakan apa saja, jadi sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Jangan juga kita begitu modal uang diberikan bantuan oleh lembaga-lembaga, kita menjadi yang konsumtif. Jadi ketika diberikan uang tidak sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan usahanya. Jadi benar-benar karenanya itu penting apa yang namanya ilmu. Jadi ilmu seorang wirausahawan sehingga dia menjadi wirausahawan sejati, pengetahuan untuk memperlebar wawasan berpikirnya, karena seorang wirausahawan tidak boleh cupok pikirannya dalam artian seperti pakai kacamata kuda begitu. Dia harus membuka wawasannya. Dan pengalaman yang terpenting, pengalaman akan mendewasakan dirinya ketika setiap tahap peningkatan akan ada tantangan dan rintangan itu. Jadi ya seperti contoh di Indonesia sudah banyak sekali entrepreneur seperti Bapak Nadine Makarim misalnya kan dengan Gojeknya. Nanti di Bali juga Ibu harapkan ke depannya kalau sudah ini tawarkan pemerintah, Bapak pemerintah saya punya ini loh, tolong bantu kami kewujud. Jadi presentasilah anak-anak itu kepada para pejabat di pemerintahan. Jadi seperti yang Ibu tadi ngobrol-ngobrol nih sama Rama gitu kan, Bunda ke depannya masa orang luar aja bisa bikin FB, kita bisa kok bikin media sosial semacam itu. Lu kalau bisa bikin kan keren. Sehingga rencana atau cita-cita dari pemerintah Provinsi Bali menjadikan Pulau Bali ini adalah pulau digital itu luar biasa. Kemarin Ibu juga, jadi digital kan tidak hanya tekno saja. Kita bisa entrepreneur itu ada foodpreneur, ada ecopreneur, ada
planner gitu kan. Kemarin ibu juga ikut-ikutan isi planner juga yang namanya design planner. Jadi desainer yang berjiwa entrepreneur gitu. Jadi ibu ketika menjadi ketua di Kranasda itu ibu mengkurasi itu 5 orang desainer Bali. Hanya saja belum sampai ibu masuk memberikan banyak ilmu tentang entrepreneur lewat profesional itu ya mereka harus mencari sendiri. Ketika ibu udah kurasi mereka ada 5 orang itu desain planner Bali. Jadi mereka harus menjadi seorang desainer yang bisa mengembangkan kemampuan mendesain busananya. Jadi fashion sebenarnya itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi dialah yang meng-up kemampuan dia untuk mengangkat bahwa desain baju dari Bali itu bisa mengangkat apa? Tukang jahit, para penenun khususnya kan itu. Jadi tidak hanya mentok dia bikin baju, tapi mengembangkan usahanya di urusan busana tersebut gitu, desain planner. Nanti ada foodpreneur banyak, para kuliner. Jadi artinya apa? Berikan diri kita ini untuk menyerap segala ilmu-ilmu yang ada di entrepreneurship itu. Jadi jadikan diri kita seorang entrepreneur ketika kita sudah punya produk. Walaupun belum punya produk, temukan dulu apa nih usaha kita. Ya kalau di bidang kuliner ya foodpreneur lah gitu. Tidak hanya yang konvensional aja, bikin jajan pagi lalu buka penggak pagi hari pakai orang untuk nyemang gitu kan, sarapan udah selesai, yaitu yang ini. Tapi dengan kemampuan digital bisa saja Jajah Balinya akan masuk e-marketplace misalnya gitu kan. Ibu udah juga menglinkkan, ini ada Putri Bali yang bikin e-marketplace namanya balimall.id itu. Jadi ibu linkkan UMKM di sana. Tapi banyak yang pelaku usaha itu adalah orang yang udah generasi old semacam ibu. Mereka bilang, aduh saya tidak ngerti teknologi, cuman bisa nelpon anak saja. Nah, kenapa tidak sekarang bersinergi dengan anak-anak muda? Ibu kan punya putra-putri yang generasi Z ini, generasi milenial. Jadi untuk urusan ke digitalnya itu kasih anak-anak. Mau mereka, oh iya makanya anak ibu beliin HP mahal-mahal suruh bantu usaha orang tuanya gitu kan. Jangan dipakai selfie aja gitu ya. Oke. Iya benar. Baik, kita kalau ngomongin wirausaha itu tidak langsung melejit, langsung sukses seperti Birama sekarang ini. Semuanya itu pasti dari yang kecil dulu. Tapi kadang-kadang anak-anak muda sekarang pengen instan ya namanya. Banyak Bu, banyak. Banyak ya. Padahal mie instan aja harus dimasak dulu ya baru makan.